bumi lainnya, dalam satu dekade ini, modifikasi mobil memang menjadi tren anak muda Jogja. Beragam komunitas pencinta mobil modifikasi pun ikut bermunculan. Sangat-sangat subur ya. Gini, di Jogja itu cukup prospektif karena segmentasinya cukup luas ya. Di sini ada mahasiswa, di sini ada eksekutif muda atau pengusaha, terus ada juga yang perorangan yang dia memang suka dengan otomotif kayak gitu. Memodifikasi mobil memang sudah menjadi hobi bagi beberapa kalangan. Umumnya, mereka mengubah kendaraannya untuk kenyamanan. Dan tentu saja, harus sedap dipandang. Tapi hal ini tidak berlaku bagi komunitas Freedom. Mereka memodifikasi mobilnya lain daripada yang lain. Dengan menonjolkan keunikan, mobil mereka sering menjuarai beragam kontes modifikasi kendaraan. The Six Shooter, inilah karya mereka. Mobil dengan tema futuristik ini mereka bangun dari mobil jenis segala medan keluaran tahun 2000. Uang ratusan juta rupiah rela digelontorkan demi sebuah kepuasan untuk membuat mobil yang berbeda dalam kompetisi. Dari biaya sendiri sih sebenarnya gini, kita menonjolkan kalau bisa dari mobil yang low cost kita angkat menjadi mobil yang super. Jadi kalau bisa misalkan range mobil yang harganya 50 juta atau bahkan kita ambil dari limbah dari 20 jutaan atau 50 sampai 100, itu bisa kita jadiin mobil yang terlihat mewah. Misalkan nominalnya bisa sampai 500 juta. Jadi ibaratin cewek yang mukanya biasa aja kita touch up, dia bisa jadi model kayak gitu sih. Jadi itu pun juga nggak terpaku kita harus ngeluarin uang seperti itu pada saat itu juga. Kita bisa kayak oke, ada satu anak punya mobil yang pengen dimodifikasi, tapi dia kekurangan misalkan velgnya dia kurang, atau ada bagian interior mobil yang kurang. Kita bisa saling support. Misalkan dari anggota kita ada yang punya, oh bisa pakai aja velg aku dulu karena aku nggak ikut kontes. Oh ya udah, jadi saling support jadinya. Jadinya all for one sih konsepnya. Jadi saling membantu aja di sini. Komunitas Freedom berdiri tahun 2002. Sejak itu pula, komunitas ini aktif berkarya dalam berbagai gelaran modifikasi mobil. Kemenangan demi kemenangan hingga gelar King of the Champion alias rajanya modifikator di Indonesia pernah mereka raih. Uniknya, hadiah yang mereka dapatkan tak seberapa nilainya jika dibanding dengan biaya yang mereka keluarkan untuk mengikuti kontes ini. Dari 700 juta kadang kita cuma dapat sekitar 100 juta mungkin paling banyak. Cuma balik lagi sih, passion sama kebersamaan itu tuh yang kita nggak rasain di mana-mana. Jadi di balik kontes car kita punya solidaritas antar komunitas di beberapa kota di Indonesia. Jadi nggak apa sih, rasa kebersamaan itu sih sebenarnya yang kita bangun di sini. Nggak cuma dari modifikasi mobil aja. Beberapa bulan setelah hingar-bingar kompetisi, The Six Shooter hanya terparkir di garasi rumah pemiliknya, tak terpakai. Begitulah nasib mobil kontes setelah hingar-bingar kompetisi berakhir. Jadi kalau orang awam melihat sih terlalu buang-buang uang ya. Tapi kalau di sini kan lihat dulu story-nya, ini saya di lingkungan seperti apa, jadi terus hobi saya apa. Jadi ya inilah hasil sebuah hobi dari saya dan teman-teman, yang dimana kita membuat mobil untuk sebuah kompetisi dan puji Tuhan kemarin menang. Jadi kepuasan yang tak ternilai lah buat kita. Jadi misalkan mobil ini habis banyak terus nggak kepake, dari segi fungsionalnya kita merasa kemarin udah cukup dengan kemenangan itu. Geliat modifikasi mobil di Yogyakarta tak bisa dilepaskan dari rumah modifikasi mobil. Disinilah ide dari seorang modifikator diwujudkan.
Salah satunya di bengkel yang terletak di daerah Sleman, Yogyakarta. Ini produk kita juga. Ini basicnya dari Nissan Latio. Kita buat ekstrim juga, jadi full custom bodinya. Basic mobil sudah tidak terlihat dari aslinya. Ini konsepnya menggunakan konsep tribal, jadi bar tribal di sini. Semua pergerakan dari kap-kap dan pintu-pintu juga menggunakan Motores gitu. Ini kebetulan milik customer kita juga, jadi bukan dari milik Kupu-Kupu Malam, cuman customer ini gitu. Di sini sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh mobil, mungkin bisa dilihat. Itu kebanyakan punya customer. Dan kenapa mobil ini masih ada di sini? Karena banyak dari mobil-mobil kontes itu biasanya reguler ya, dia reguler. Jadi setelah ikut event gitu nanti dia dapat prestasi gitu, dia ada perubahan lagi. Jadi dia harus sesuai dengan regulasi, dia dirubah. Jadi dia stay di sini setelah event, nanti kita buat konsep baru, itu kita rubah lagi kayak gitu sampai biasanya sampai akhir tahun kayak gitu. Itu dalam 1 tahun mobil ini biasa bisa di sini karena selalu ada perubahan-perubahan. Sejak berdiri tahun 2005, rumah modifikasi Kupu-Kupu Malang memang sudah fokus membuat beragam variasi dan modifikasi mobil yang artistik. Awal Kupu berdiri kita memang sudah membuat mobil maskot ya, cuman itu tarafnya masih belum, kita bilang belum ekstrim ya. Jadi kita cukup eksis untuk ikut modifikasi. Setiap event kita ikut, kita sudah menggarap mobil, punya kupu-kupu sendiri ataupun punya customer kita. Cuman tarafnya itu masih medium dalam artian mobil itu masih bisa dipakai sehari-hari, tidak hanya untuk kontes semata kayak gitu. Nah setelah itu tahun 2009 kita mulai buat satu produk yang itu full ekstrim itu dari mobil yang basic mobil yang ada itu kita buat 90% itu berubah gitu. Jadi kita hanya menggunakan sebagian partnya, kita sisakan misalnya seperti sasis ataupun engine itu yang kita tinggalkan di situ, dan itu pun kita sentuh dengan modifikasi juga, jadi tidak hanya standar seperti itu. Nah tahun 2009 itu kita sudah mulai buat mobil-mobil ekstrim. Itu kita berjalan tiap tahun memang kita membuat satu mobil ekstrim itu khusus dari punya Kupu-Kupu sendiri ya, Kupu-Kupu Malam sendiri sebagai maskot kita. Jadi tiap tahun kita memang pasti membuat mobil. Setelah itu juga dalam perkembangannya kita juga membuatkan punya customer kita itu juga akhirnya banyak peminat yang ikut ke aliran yang ekstrim. Walang Kadung adalah salah satu mahakarya anak-anak muda Jogja ini. Mobil yang terinspirasi dari belalang sembah ini dibangun dari sebuah mobil tua buatan Amerika tahun 1951. Tak hanya untuk adu gengsi dalam sebuah ajang kompetisi, namun mobil yang menghabiskan uang sekitar 1,5 miliar rupiah ini ampuh sebagai media promosi. Ya, jadi gini, menurut kita salah satu media promo kita yang paling efektif itu adalah kita membuat satu produk. Jadi kita mungkin tidak perlu lewat atau istilahnya kita kasih iklan-iklan di ini, tapi kita berikan satu contoh yang konkret. Di balik sebuah ajang modifikasi mobil tersimpan kreativitas dan inovasi. Mereka adalah pematik peluang-peluang industri kreatif yang akan terus berkembang di Indonesia. Untuk harapan ke depan sih, kayak modifikator gitu, menurut saya lebih dikaryakan lagi, karena menurut saya itu hobi yang positif. Jadi uang yang katakanlah bagi sebagian masyarakat menganggap ini uang dibuang-buang, tapi menurut kita membuat sebuah karya, dan karya itu misalkan bisa dilihat dari negara lain kan positif juga buat negara kita.
harapannya lagi para modifikator di Indonesia ini lebih diberi wadah lagi, entah event yang lebih besar dan lebih profesional, atau kita diarahkan untuk bisa masuk ke ranah internasional seperti di Jepang. Jadi modifikasi Indonesia juga bisa turun di sana, maksud saya seperti itu. Mobil tak sekedar alat transportasi, namun bisa saja jadi cermin pribadi. Bagi modifikator, mengubah bentuk standar mobil asal pabrikan merupakan keharusan. Dari sekedar aksesoris, menambah fungsi mobil, hingga merombak secara keseluruhan. Layaknya pribadi, adu gengsi dan obsesi jadi bumbu penghangat menggila mobil modifikasi. Hari libur adalah hari yang paling dinanti Dodi dan keluarganya. Di hari seperti inilah, ia dan keluarganya bisa lepas sejenak dari riuh ramai kota Jakarta. Dodi adalah penggemar mobil VW klasik. Baginya, mobil buatan Jerman ini bukan sekedar kendaraan, tapi juga menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Waktu saya masih mulai kelas 6 SD, bapak saya seorang kepala sekolah, punya VW Kodok. Orang tua saya berkeluarga besar. Kami berlima, cowok semua, duduk di belakang VW Kodok sekecil itu. Bapak saya menyetir mobil, ibu saya duduk di sebelahnya, adik saya yang cewek dipangku oleh ibu saya. Jadi kami semua ada 8 orang. Yang pertama, yang kedua, bus sekolah kami waktu itu juga VW Komi seperti yang sekarang saya kendarai ini. Nah, kedua hal ini yang membuat saya berkesan kepada yang namanya VW, muat banyak. Itu yang school bus itu bisa sampai 20 orang anak sekolah dijejelin. Saya terkagum-kagum sama mobil inilah pada saat itu. Dari rumahnya di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan menjadi aplikasi untuk hobi, gaya hidup, bahkan rekreasi. Dan beragam alasan manusia untuk menghibur diri. Dan modifikasi mobil salah satu jalan keluar demi kepuasan hati.